Ya, teman-teman yang belum membuka kameranya, silakan buka kameranya gitu. Karena masa kita malu sama Ustadz gitu. Ustadz udah membuka kameranya dan udah siap untuk memberikan ilmu kepada kita. Kita yang menerima ilmu, masa belum siap. Ada teman-teman yang belum membuka kameranya, sekali lagi silakan dibuka kameranya. Bagaimana Ustadz? Udah siap? Insya Allah ya. Kalau misalnya Ustadz udah siap, dan sekali lagi Anda mengingatkan kepada teman-teman untuk membuka kameranya, untuk SOP-nya dipenuhi. Gitu. Kalau begitu langsung aja tanpa berlama-lama kepada Ustadz Khalifah, tafadhol masykuran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya kita masih bisa melakukan amal-amal soleh ya. Di sore ini di saat libur ya, Masya Allah kita masih bisa datang ke sini untuk sama-sama belajar ya. Jadi bukan teman-teman doang yang belajar ya, tapi juga saya juga sebenarnya dengan menyampaikan materi ini sambil belajar juga gitu. Jadi kita sama-sama belajar ya tentang ilmu ya, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi saya diminta untuk menyampaikan materi tentang metamorfosis dalam mencari ilmu ya, atau tentang menuntut ilmu ya. Sebelumnya mungkin tadi sudah diperkenalkan, saya Khalifah Muhammad Ali, biasa dipanggil Khalifah ya. Ya boleh panggil Ustadz, boleh juga Pak Khalifah, boleh juga ya. Saya sekarang sedang sekolah lagi dan ini ada akun media sosial saya di Facebook dan di Instagram ya. Silakan kalau yang ingin mau silaturahmi ya bisa untuk mengunjungi media sosial tersebut. Dari Tor yang disampaikan ke saya, poin yang ingin disampaikan pertama kali adalah tentang urgensi menuntut ilmu. Ya, urgensi menuntut ilmu atau pentingnya apa? Pentingnya dalam menuntut ilmu. Ya, sebetulnya kalau dijelaskan tentu akan sangat banyak sekali ya. Ini saya sebutkan diantaranya adalah bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya. Ini kita semua sudah tahu ya. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, dalilnya apa ya? Dalilnya adalah perintah Allah langsung dalam surat Al-Alaq ya, Al-Alaq. Dan ini juga merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Ya, kita ingat, kita sudah tahu semuanya bahwa satu hari Rasulullah SAW yang waktu itu belum diangkat sebagai nabi, beliau berlakukan kontemplasi begitu ya di Gua Hira, yang ketika itu turun wahyu ini. Dan ketika itu Rasulullah SAW diminta untuk memberikan atau membaca begitu ya, membaca dengan perintah Iqra ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ma ana biqari, ya saya belum bisa baca ya. Sampai akhirnya kemudian Malaikat Jibril menyampaikan wahyu ini secara lebih lengkap ya, secara lebih lengkap. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sebagaimana yang sudah dibacakan juga oleh qori kita tadi. Ya, Masya Allah. Ya, dalam kaidah ilmu usul fikih ya,
Al-amru yadullu 'alal wujub. Ya. Perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Ya, itu kaidah usul fikih. Jadi kalau ada perintah di dalam Al-Quran maupun hadis, maka hukum asalnya dia adalah suatu kewajiban. Kecuali ada dalil lain yang kemudian menerangkan bahwa itu tidak wajib. Ya. Nah, dalam hadis-hadis kemudian dikuatkan bahwa menuntut ilmu itu memang wajib. Ya. Misalkan dalam hadis yang sudah kita sering dengar, ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ala kulli, ya. Kulli itu artinya setiap. Berarti bukan muslim tertentu, ya. Tetapi semua orang Islam itu wajib menuntut ilmu per kepala gitu. Bukan per kakak kira-kira gitu ya. Kalau per kakak kan mungkin ada 5 anggota keluarga, ya mungkin salah satunya saja boleh. Tapi tidak. Ini perintahnya adalah per KTP kira-kira gitu ya. Per NIK. Siapa yang punya nomor NIK, ya, ya siapa yang memang manusia, ya, itu hukumnya wajib menuntut ilmu. Ya. Nah, teman-teman, rahimakumullah, Allah itu kalau ingin mewajibkan sesuatu atau kalau Allah mewajibkan sesuatu pasti ada maksudnya, pasti ada hikmahnya. Ya, kalau menuntut ilmu itu wajib berarti ada hikmah di balik menuntut ilmu itu. Ya, ya karena tidak mungkin Allah mewajibkan sesuatu kalau sesuatu itu tidak penting. Ya, pasti penting sekali. Ya. Nah, kalau kita lihat, misalkan perkataan para ulama, ya, ilmu itu adalah nurun, ya, al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ya. Ini diterjemahkan dari bahasa Arab, ya, bukan dari bahasa Sunda, ya. Kalau dalam bahasa Sunda nanti artinya beda lagi, ya. Di sini ada orang Sunda nggak di sini? Yang orang Sunda angkat tangan, raise hand coba. Biasanya mahasiswa IPB itu banyak orang Sunda, ya. Ada orang Sunda di sini? Coba raise hand, coba. Nggak ada orang Sunda di sini? Ah, tuh ada. Coba saya tanya tuh. Hana Khairunisa. Boleh nggak ditanya? Kalau bahasa Sundanya nurun itu apa? Nurun cahaya. Ya, bukan, maksud saya dalam bahasa Sunda. Bahasa Sundanya. Nggak tahu, Ustaz. Kok nggak tahu ya? Kok saya kira tahu. Saya soalnya dulu pernah sekolah di Sunda ya waktu SMP di Oh iya. dekat Saya jarang Mojokerto. pakai bahasa Sunda soalnya, Ustaz. Oh gitu ya. Ya. Nurun itu kalau yang saya pahami dulu itu jadi bercandaan di pesantren juga ya. Jadi kalau nurun itu nyontek artinya. Jadi menurunkan jawaban dari lembar jawaban atau dari contekan ke lembar jawaban kita. Jadi menurunkan gitu. Jadi al ilmu nurun kalau di pesantren dibercandain itu ilmu itu adalah nyontek ya, atau dalam bahasa Sunda ya yang di tempat saya dulu gitu. Nah, jangan diartikan dengan bahasa Sunda seperti itu ya, tetapi dengan bahasa Arab ya. Nurun itu artinya adalah cahaya ya, cahaya. Nah, kalau orang nggak punya ilmu, ibarat malam-malam kita mati lampu ya. Pernah nggak misalkan kita lagi malam-malam nih tiba-tiba mati lampu, udah gitu nggak pegang HP, nggak pegang senter, nggak pegang lilin gitu, maka pasti kita akan bingung untuk mencari jalan, ya kan? Mencari pintu aja bingung gitu. Kita nggak tahu harus ke arah mana gitu. Nah, seperti itu juga ilmu ya. Ketika orang tidak berilmu, dia akan bingung dalam kehidupannya, nggak tahu mau jalan kemana ya. Hidupnya itu tidak terarah ya, dan tidak tenang biasanya karena dia tidak bisa ya menghadapi sesuatunya dengan ilmu ya. Segala sesuatu ada ilmunya ya. Kalau yang laki-laki misalnya mau ngapain ya, mau naik motor ya, itu ada ilmunya ya. Kalau yang perempuan misalnya mau masak telur ya, walaupun kelihatannya sederhana,
Jangan masak telur ya, masak air juga itu ada ilmunya. Ya, masak air itu. Kalau nggak ada ilmunya, atau misalkan mau mengemudi kendaraan, ya apalagi, itu ilmunya banyak ya, seperti itu. Semua harus ada ilmunya. Ya, kalau tidak ada, maka kita tidak bisa, ya, tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i mengatakan man arada dunya fa'alaihi bi ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ya. Siapa yang ingin dunia, ya, sukses dalam kehidupan dunianya, maka harus dengan ilmu, ya. Dan sama juga siapa yang ingin akhirat, sukses dalam kehidupan akhirat, maka dia harus juga berilmu, ya. Kalau untuk sukses dalam kehidupan dunia, maka dia harus memahami ilmu dunia, gitu. Kalau mau sukses di akhirat, dia juga berarti harus belajar ilmu agama, gitu, ya. Jadi ilmu ini memang menjadi kunci, ya, menjadi cahaya ya dalam kehidupan kita, ya, di dunia dan di akhirat. Itu ya urgensi dalam menuntut ilmu. Tentu banyak sekali ya. Kalau bicara soal berbangsa dan bernegara, kita bisa melihat ya bagaimana negara kita itu tertinggal ya dibandingkan dengan banyak negara-negara lain ya. Yang belum baca aja masih banyak gitu. Maka tugas kita nih sebagai mahasiswa ya harus juga kemudian belajar yang baik untuk kemudian bisa mengajarkan mereka ya, mengajarkan mereka membaca ya, membaca Al-Qur'an, membaca buku ya, kemudian mengajarkan sholat ya, mengajarkan ilmu akidah ya dan sebagainya. Termasuk mengajarkan apa namanya ilmu-ilmu dunia. Ya, di sini kan mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa ya, mahasiswa IPB. Tentu banyak belajar ilmu-ilmu dunia. Misalnya nih yang dari peternakan mengajarkan mereka bagaimana mengolah lase ya dengan teknik apa namanya seperti itu, dia bisa membantu petani dalam menyediakan pakan secara lebih efisien kepada ternak misalnya. Ya, yang kuliah di agronomi misalnya di masyarakat kan banyak praktik-praktik pertanian yang belum sebenarnya dilakukan secara turun-temurun begitu. Nah, dengan mahasiswa yang punya ilmu baru, ya update gitu ya, teknologi bisa kemudian mengajarkan bagaimana menanam misalnya kacang yang baik gitu ya, bagaimana menanam porang misalnya. Atau yang dari FEM misalnya nih ada Diki ya, MC kita, bagaimana kemudian memasarkan ya. Kadang-kadang problem petani itu adalah marketing. Petani itu lemah di marketing kan tidak punya jaringan gitu, kendala bahasa, apalagi ekspor ya. Nah, ini bisa kemudian orang-orang dari atau mahasiswa-mahasiswa FEM mencarikan pasar bagi para petani di lapangan supaya produknya bisa ekspor ya, sehingga mendapatkan harga yang lebih baik ketimbang menjual seperti biasa. Ini contoh-contohnya ya. Jadi sangat urgent begitu. Sangat urgent. Ya, negara kita apa namanya? Membutuhkan ya orang-orang yang berilmu dan kemudian mau mengajarkan ilmunya, berbagi ilmunya kepada masyarakat ya. Begitu, baik ilmu dunia maupun ilmu agama ya. Nah, akan tapi hadirin rahimakumullah, ilmu itu tidak cukup ya. Sebenarnya ya, walaupun saya katakan tadi banyak orang yang berilmu atau masih kurang orang yang berilmu, tetapi sebenarnya orang berilmu itu banyak sekali di Indonesia ini. Orang yang profesor itu kalau saya tidak salah di Indonesia itu sudah lebih dari 5 atau 6 ribu orang yang profesor ya, belum yang doktor, bisa puluhan ribu. Ya. Kemudian juga yang ahli dalam berbagai macam bidang, itu banyak gitu. Tetapi kenapa negara kita kok sepertinya tidak begitu pesat gitu kemajuannya, ya, tidak begitu meroket gitu ya ekonominya gitu. Kenapa nih begitu? Karena wallahu alam boleh jadi ilmunya itu tidak berkah ya. Ilmunya itu apa? Tidak berkah. Ada orang-orang yang berilmu tetapi ilmunya itu tidak berkah.
Kenapa tidak berkah? Karena tidak menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu, ya, atau adab-adab orang yang berilmu. Oleh sebab itu, yang bagian yang kedua saya ingin jelaskan tentang adab-adab dalam menuntut ilmu supaya ilmu kita itu menjadi yang pertama adalah, nah ini penting sekali ya, bahwa ketika kita menjadi penuntut ilmu, maka satu hal yang sangat penting kita ingat ya, bahwa kita harus menjaga ketakwaan kita. Ini menarik sekali dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 282. Kalau yang hafal ayatnya tahu nih, ayat Al-Baqarah dalam ayat 282 ini adalah ayat terpanjang ya di dalam Al-Quran. Satu halaman penuh ya. Dan ayatnya itu bicara tentang muamalah ya, tentang hutang piutang. Tetapi ini saya ambil ujungnya saja. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan atau mengajarkan kepadamu ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Gitu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat ya. Kalau kita ingin diajarkan oleh Allah, kalau kita ingin diberi ilmu oleh Allah, dan semua ilmu itu milik Allah ya, maka syaratnya adalah harus bertakwa ya, harus menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita mungkin merasa kok susah amat ya, kita dalam belajar sesuatu ya begitu. Jadi ini penting, ingat ayat nih ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah ya, membuka pintu-pintu ilmu yang begitu luas kepada kita ya, kalau kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, kalau kita bicara takwa, maka kita juga akan harus meninggalkan atau menghindari maksiat. Nah, ini penting ya buat para penuntut ilmu ya. Untuk saya juga masih menuntut ilmu dan terus menuntut ilmu walaupun S3 udah beres, tidak boleh kita kemudian berhenti ya untuk menuntut ilmu. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Imam Syafi'i, ini saya agak banyak mengutip kata-katanya Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i ini luar biasa ya, salah seorang ulama yang luar biasa gitu. Beliau adalah seorang mujtahid ya, seorang yang sangat alim dalam agama. Dan beliau ini suatu waktu ketika masih belajar begitu ya, mengeluh kepada gurunya ya. Beliau punya gurunya banyak ya. Salah satu guru beliau itu namanya Waki' ya. Nih tulisannya begini nih, Waki' ya. Kalau tulisan Arabnya begini, kalau bahasa Indonesia ditulis seperti ini, Waki' atau Imam Waki'. Jadi nah ini menarik juga ya. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ulama dulu tuh kalau ada masalah curhat gitu ya. Nah, jadi kira-kira nih Imam Syafi'i curhat ke gurunya, menunjukkan hubungan guru atau mahasiswa dengan dosen itu harusnya bagus ya. Jangan kemudian feodal gitu ya. Ini saya juga sebagai dosen harus bisa dekat dengan mahasiswa. Dan mahasiswa juga jangan buruk sangka dengan dosen gitu ya. Takut gitu ketemu dosen, atau misalnya meminta tanda tangan aja sampai mikirnya lama gitu ya. Karena ini jangan begitu ya. Harusnya dosen juga di satu sisi menjadi orang yang tidak feodal gitu ya. Di sisi lain mahasiswanya juga tidak perlu suuzon ya, tidak perlu takut dengan dosennya, walaupun tetap dengan menjaga atau ihtiram, menghormati, memuliakan gurunya gitu. Nah, suatu ketika Imam Waki ini didatangi oleh muridnya yang hebat ini ya, yaitu Imam Syafi'i. Nah, jadi Imam Syafi'i ini selain ahli agama, beliau juga ahli bahasa ya. Ahli lughah ya.
Dan beliau ahli puisi juga. Dan ini salah satu penggalan dari puisi beliau yang ditulis dalam kumpulan puisi-puisinya Imam Syafi'i atau disebut dengan kitab Diwan Asy-Syafi'i. Nah, ini menarik sekali dan kalau bisa dihafal ya. Jadi syakautu ila waqi' su'a hifdzi, ya. Aku mengeluh kepada guruku namanya Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku, ya. Jadi mendadak nih biasanya moncer gitu ya, biasanya encer gitu. Tapi kok belakangan ini kenapa ya hafalan saya itu menjadi agak susah menghafal gitu. Nah, kemudian gurunya menjawab, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya. Kemudian guruku ya mengarahkan kepadaku agar meninggalkan maksiat-maksiat. Ya. Jadi ternyata hafalan itu sangat berkaitan dengan maksiat. Atau maksiat itu sangat berpengaruh terhadap buruknya hafalan. Gitu. Atau dengan kata lain maksiat-maksiat itu ya dapat menghalangi kita dalam menuntut ilmu. Ya. Nah, kemudian Imam Waqi melanjutkan wa akhbarani bi annal ilma nurun. Ya. Dan beliau ya Imam Waqi mengabarkan ya kepada saya bi annal ilma nurun, bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah nurun ya, yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah itu ya tidak akan diberikan ya kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat. Ya, dalam hadis misalkan Rasulullah SAW menjelaskan ya, kalau kita berbuat maksiat maka ada nuqtatin sauda, ya, ada titik hitam di hati kita. Ya, semakin banyak bermaksiat, semakin hitam hati kita, ibarat kaca itu tidak bisa menembuskan lagi cahaya yang masuk ya dari luar. Begitu juga hati. Ya, ketika hati kita sudah tertutup atau berlumur dosa, maka cahaya Allah itu tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita. Ya, ini penting ya, teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian, ya, agar kita menghindari maksiat, ya. Selagi kita masih menuntut ilmu, sekarang masih muda ya, termasuk nanti sampai nanti ketika kita sudah menjadi orang yang alim, sudah menjadi orang doktor, profesor, tetap saja harus menghindari maksiat ini, ya. Itu yang kedua. Kemudian, nah ini penting nih. Setelah kita berilmu, ya, jangan lupa untuk beramal, ya. Beramal dan berdakwah, ini penting, ya. Kita itu tidak akan, kalau saya bisa mengatakan kita itu tidak akan bisa menjadi atau mengerti ilmu secara lengkap ya, secara komprehensif, secara utuh kalau kita belum mengamalkannya. Ya, misalnya contoh yang gampang, belajar berenang ya. Diki bisa nggak berenang? Bisa, Dad. Bisa ya, alhamdulillah ya. Waktu belajar berenang baca buku atau main nyebur aja. Main nyebur aja sih, Dad. Nekat. Belajar berenang itu ya semua itu harus dibarengi dengan amal ya. Kaitan dengan berenang misalnya, kalau kita cuma baca buku saja berenang atau sekarang mungkin lihat tutorial di YouTube ya bagaimana cara berenang gitu ya, ditonton sampai ribuan jam juga nggak akan bisa kita menjadi perenang yang ulung ya, perenang yang hebat tanpa kita mempraktekkan ilmunya begitu. Kita suka lihat video di internet itu tentang memasak ya. Misalnya memasak apa tuh namanya, pesmol ya, ikan guram nggak pernah bergerak melangkah ke pasir, bumbu yang lainnya ya, kemudian mencoba untuk memasak, maka sampai kapanpun kita nggak akan bisa menjadi orang yang ahli dalam membuat menu yang pesmol gitu, dimasak pesmol ya, atau dimasak pepes misalnya, itu tidak akan mungkin
Sebab itu harus ya diamalkan ya. Seperti itu. Teman-teman di sini tentu dari berbagai macam jurusan kan ya. Ini harus mencoba untuk mengamalkan ilmunya. Dan sekarang, nah ini kabar baik ya buat teman-teman yang masih sekolah atau masih kuliah, itu sekarang kan pemerintah secara lebih luas untuk mengamalkan ilmunya, benar nggak? Dengan slogan Merdeka atau Kampus Merdeka ya, atau Merdeka Belajar. Setahu saya sekitar 9 SKS ya diberikan untuk mahasiswa untuk bisa mengaktualisasikan dirinya dan ilmunya di tengah-tengah masyarakat gitu. Bisa misalkan mahasiswa itu ngikut dalam proyek tertentu. Ya, kalau saya di Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, mahasiswa itu saya ajak, saya undang gitu ya untuk apa namanya? Untuk ikut dalam proyek saya nih. Saya punya proyek yang mana nih? Nah, ini nih. Proyek saya ini namanya Hutan Wakaf Bogor ya. Saya punya yayasan yang fokus untuk mengembangkan hutan wakaf gitu. Nah, di situ kita mengajak mahasiswa untuk ikut berkolaborasi gitu. Nah, mahasiswa itu nanti bisa mengklaim kegiatannya di yayasan saya untuk apa namanya diklaim sebagai SKS ya. Kalau nggak salah 3 SKS itu setara sekitar 140 jam atau 150 jam ya. Nah, itu bisa diklaim gitu di akhir semester gitu atau juga bisa juga di awal semester. Nah, ini dan itu 9 SKS cukup besar ya, cukup besar itu. Jadi mengamalkan ilmu jangan tunggu lulus ya. Karena kalau lulus nanti mungkin kita belum punya lagi kesempatan. Ya mungkin apakah nanti kita udah menikah ya, udah bekerja, waktu akan semakin sempit. Kita masih mahasiswa, ya waktu masih lebih banyak, begitu masih lebih apa namanya banyak senggang begitu, maka kita bisa isi dengan mengamalkan ilmu kita. Ya, dengan begitu, insya Allah apa yang kita pelajari di kampus, apa yang kita baca ya di kelas itu akan semakin bermanfaat. Nah, mungkin ditanya, oh ini kan saya lagi pandemi ini, gimana nih? Nggak bisa turun ke masyarakat. Nggak juga gitu ya. Buktinya di yayasan saya itu, mahasiswa-mahasiswa itu ikut terlibat dalam yayasan, tetapi tidak mesti untuk datang ke masyarakat setempat. Ya, proyeknya ini kan kalau di Bogor tuh di Kecamatan Pamijahan ya, di Desa Cibunian. Gitu. Mereka bisa mengambil peran-peran yang tidak harus datang ke lapangan, seperti misalnya dalam marketing ya. Nah itu. Jadi mereka bisa bantu yayasan dalam aspek fundraising misalnya. Ya, itu juga sangat sangat penting ya. Dan zaman sekarang dalam kegiatan fundraising itu kebanyakan justru dilakukan secara digital ya, atau digital marketing atau digital fundraising. Itu menjadi sangat memungkinkan ya. Seperti itu. Jadi jangan lupa untuk mengamalkan apa yang kita sudah apa namanya ketahui. Ya kalau ilmunya agama berarti kita harus amalkan untuk diri kita dan kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Misalnya dalam hal zakat misalnya ya. Zakat itu adalah ilmu yang penting ya karena dia termasuk rukun Islam. Nah, ketika kita sudah tahu ilmunya, apalagi kita juga sudah wajib zakat, minimal zakat fitrah lah ya untuk mahasiswa. Jangan sampai nggak bayar zakat fitrah gitu. Nah, kemudian ketika kita sudah bayar zakat fitrah, kita ingatkan ya atau kalau belum tahu kita ajarkan ya. Kalau di desa misalkan ada petani-petani itu belum tahu tentang zakat pertanian misalnya, maka kita ajarkan ya petani-petani itu untuk juga bisa mengeluarkan zakat pertaniannya apabila mencapai nisab ya mencapai batas minimal kena zakat ya sekitar 520 atau 530 kilogram beras ya. Ketika petani hasil panennya itu lebih dari 520 kilogram beras petani padi ya misalnya, maka dia harus mengeluarkan zakatnya sebesar sekitar 5%. Ya 5% atau 10%. Begitu.
Kalau dalam bentuk beras berarti kalau 530 kilo, berarti 10%-nya sekitar 53 kilo dijadikan atau dikeluarkan zakatnya, dibagikan kepada atau disalurkan melalui amil. Nah, sayangnya tentang hal ini masih banyak nih yang belum tahu. Kemarin saya baru pulang dari desa ya. Ternyata memang mereka itu di kampung itu belum pada tahu tentang zakat pertanian. Padahal zakat pertanian ini adalah penting ya supaya harta mereka ini bisa semakin berkah ya. Seperti itu. Orang yang sudah harus bayar zakat tetapi tidak bayar zakat, maka ini menjadi suatu hal yang sangat berbahaya sebenarnya. Ya, karena zakat ini adalah kewajiban ataupun rukun Islam ya. Oke, kemudian mempersiapkan diri saat menuntut ilmu. Nah, ini penting. Seperti tadi nih kata Mas Diki ya. Ketika kita belajar itu kita harus persiapkan diri dengan baik ya. Kalau dulu misalkan Rasulullah SAW dan malaikat Jibril mencontohkan, pernah dengar hadis atau kisah Rasulullah didatangi malaikat Jibril ya, tentu ya. Hadisnya sangat populer. Waktu itu Rasulullah sedang duduk sedang pengajian dengan para sahabat. Lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki ya yang rambutnya itu klimis ya, hitam gitu rambutnya itu. Dia orang asing, nggak ada yang tahu dia itu siapa gitu. Harusnya kalaupun dia bukan orang situ, tentu dia orang dari jauh, dan kalau orang dari jauh mestinya kelihatan tanda-tanda kucel, namanya juga di padang pasir gitu, tapi ini enggak. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu pelajaran dari hadis tersebut Afwan Ustaz, ya adalah jaringan ketika kita Ustaz ingin menuntut ilmu, hendaknya putus-putus. kita mempersiapkan diri kita dengan baik ya. Putus-putus ya. Iya Ustaz. Mungkin internetnya ya udah bagus lagi. Masih sama Ustaz. Halo, udah bagus lagi belum? Masih sama Ustaz, mungkin kameranya dimatiin dulu. Biar Kayaknya matiin aja, share ya screen lagi. Sekarang gimana? agak lumayan. Oke. Sekarang lancar? Lancar Ustaz. Lancar sekarang? Masih nge-lag Ustaz sedikit. Halo, ya. Halo Ustaz. Ya, aman Ustaz. Sekarang gimana? Lancar Ustaz. Aman ya? Alhamdulillah. Oke. Coba. Ya, dari saya ini mengamalkan kayak kita berikan tidak berkata. Ketika
Maaf terlempar tadi sebentar. Suaranya sekarang bagus? Bagus, Ustaz. Oh, oke. Iya. Em, jadi intinya kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik ya. Pakaian kita ya harus disesuaikan ya. Seperti malaikat Jibril tadi tuh, ketika datang kepada Rasulullah ingin belajar, pakaiannya itu bersih dan rapih ya. Rambutnya juga disisir ya rapih. Ya, termasuk kalau sekarang kita lagi pakai Zoom gitu ya, tolong diperhatikan juga tuh pakaian kita. Ya, jangan misalnya cuma pakai mungkin atasnya tuh pakai baju, bawahnya celana pendek misalnya ya. Itu jangan kayak begitu. Itu jangan takutnya nanti ya tadi karena kita tidak serius dalam menuntut ilmu, ya maka ya nanti ilmu juga atau Allah tidak serius juga akan memberikan kepada kita. Begitu. Ya, atau sambil apa ya, sambil maskeran misalnya ya. Pas disuruh buka video jadi bingung nih lagi maskeran nih misalnya ya. Jadi jangan disambil-sambil. Jadi harus fokus ya, konsentrasi, persiapkan diri dengan baik, pakaian. Jadi bukan cuma hatinya yang dipersiapkan, tapi juga sampai pakaiannya. Dulu Imam Malik itu salah satu gurunya Imam Syafi'i juga, itu kalau mau ngajar itu Masya Allah, pakai baju yang paling bagus, pakai parfum ya, sangat luar biasa ya. Ketika ditanya kenapa itu begitu, ya karena beliau ingin menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Gitu. Menyampaikan ilmu. Ya, ini suatu kegiatan yang sangat penting gitu. Jadi ini jangan dianggap enteng ya. Seperti juga kita ingin masuk masjid ya sama ya kita harus pakai pakaian yang rapi. Ya khudzu zinatakum inda kulli masjid ya. Kadang-kadang ada di antara kita kalau mau masuk masjid itu pakai oblong ya. Padahal kalau mau apa namanya pergi ke mana ya misalnya ke ke mall malah rapi gitu ya. Giliran ke masjid cuma pakai oblong sama sarung. Nah, ini kan nggak benar gitu. Mestinya kita ke masjid rapi, pakai peci, pakai baju ya, baju yang rapi, istrika, wangi lagi ya kalau yang laki seperti itu. Ya itu intinya harus persiapkan diri dengan baik ya, kondisikan lingkungan juga ya harus kondusif gitu. Nah, kemudian yang penting juga ya, menuntut ilmu itu harus ikhlas ya. Nah, kata Rasulullah SAW, siapa yang nggak ikhlas dalam menuntut ilmu, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Ya, tidak bisa mencium bau surga. Ya. Oleh sebab itu kita apa namanya perbaharui terus niat kita, ya, ketika menuntut ilmu. Bisa jadi setiap hari ya, niatkan betul-betul menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena untuk menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk kemudian ilmu yang bermanfaat itu kita amalkan dan kita ajarkan lagi kepada orang lain, ya. Seperti itu niatnya. Jangan sampai niat kita untuk ilmu itu untuk mendapatkan gelar, ya. Walaupun gelar itu boleh juga kita raih, ya, bukan berarti tidak boleh, ya. Tetapi bukan itu tujuannya, begitu. Ya, kemudian juga bukan untuk mendapatkan status sosial di tengah-tengah masyarakat, ya. Seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya next ya. Ini saya yang share. Ya. Nah, ini yang penting juga ya. Qayyadu al-ilma bil kitabah, ya. Ikatlah ilmu itu dengan menulis. Dan ini hadis ya, hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ikatlah ilmu itu seperti kita mengikat binatang buruan gitu. Udah dapat nih, jangan kemudian di disimpan atau apa ditaruh begitu aja gitu ya. Karena bisa jadi dia akan hilang. Ya, ilmu itu juga begitu. Harus kita catat, kita ikat dengan tulisan, ya. Kalau sekarang menulis dengan laptop ya dengan digital, tetap harus nulis gitu ya. Walaupun nggak ada pena, pena apa ya, pena analog gitu ya, kita pakai pena digital ya. Atau kita juga bisa menulis artikel ya. Alhamdulillah kalau saya juga kadang-kadang yang menulis di koran ya, di koran nasional, kemudian di apa namanya di media online begitu cukup sering dan kadang-kadang tulisan ini selain juga bisa bermanfaat untuk mengikat ilmu, juga bermanfaat untuk bisa memberikan inspirasi kepada orang lain. Nah, sebagai contoh misalnya saya pernah nulis di satu
apa namanya, satu media media apa namanya tuh, media elektronik ya, di website yang berkaitan dengan ilmu ekonomi syariah. Saya waktu itu menulis tentang hutan wakaf ya, tentang bagaimana wakaf itu bisa menjadi salah satu atau menjadi berperan dalam melestarikan hutan ya dengan skema hutan wakaf. Dari penulisan itu, subhanallah, masya Allah, ada seorang yang tergugah untuk juga apa namanya eh, ikutan dalam program hutan wakaf. Kebetulan dia memiliki sebidang tanah, ya, dan tanpa pikir panjang tanah itu diwakafkan ke yayasan saya, gitu ya, luar biasa. Gitu. Kalau beli itu akan menjadi cukup mahal begitu, tapi beliau memberikan begitu saja, ya. Dan sekarang, masya Allah, lokasinya sudah kita kelola dan sudah jauh lebih produktif seperti itu. Ya, jadi jangan lupa untuk menuliskan ya, tuliskan kemudian dipublish ya, dipublish menjadi apa namanya, tulisan yang insya Allah bermanfaat untuk orang lain. Ya. Dan mungkin kalau zaman sekarang juga mempublish tulisan itu tidak harus dengan artikel ya, tetapi bisa juga kalau saya tuh kalau coba dicek Instagram saya atau Instagram Hutan Wakaf itu saya suka mempublish juga dalam bentuk video, ya mirip-mirip TikTok lah gitu ya, tetapi yang edukatif ya. Saya mempunyai misi untuk terus mensosialisasikan tentang hutan wakaf atau tentang wakaf, karena wakaf ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Karena kalau dengan tulisan saja, kadang-kadang orang zaman sekarang itu agak enggan ya untuk membaca, ya apalagi panjang gitu. Tapi kalau dengan audio visual, maka itu akan jauh lebih menarik ya untuk disaksikan begitu. Nah, ini bisa dikembangkan seperti itu. Yang jelas kita tuliskan ya, kita tuliskan, kita share kemudian. Insya Allah itu akan sangat berguna. Dan barangkali yang paling diingat dari manusia ini ya, kalau pepatah mengatakan harimau mati meninggalkan belang gitu ya, gajah mati meninggalkan gading gitu. Manusia mati kalau menurut saya ya meninggalkan tulisan ya. Kalau anak itu atau meninggalkan harta misalnya, maka harta kita akan habis ya. Meninggalkan jabatan apalagi ya, jabatan kita juga akan diganti oleh orang lain begitu. Tetapi kalau kita meninggalkan tulisan, insya Allah itu akan sangat bermanfaat ya. Itu sebabnya ulama-ulama itu walaupun sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, mereka masih dikenang sampai sekarang karena tulisan-tulisan mereka. Ya, seperti seorang yang luar biasa yang kita bahas yaitu Imam Syafi'i. Ya, beliau menulis kitab misalnya, Ar-Risalah, ya Diwan Asy-Syafi'i, banyak sekali kitab-kitab yang luar biasa yang sampai sekarang dikaji. Ya, tidak berhenti-berhenti, saya yakin terus akan dikaji sampai hari kiamat. Luar biasa itu. Karena tulisan-tulisannya Imam Asy-Syafi'i. Ya, lanjut. Ya, motivasi menuntut ilmu. Terus, waktu saya berapa menit lagi ya? Oke, lanjut ya. Menaikkan derajat ya, tentu. Ini janji Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ya. Orang yang menuntut ilmu itu akan dinaikkan atau ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah janji Allah. Ya, makanya kita akan jauh lebih respect ya, akan lebih hormat gitu dengan orang yang berilmu dengan ketimbang yang nggak berilmu, ya kan? Misalkan nih Diki ketemu dengan orang yang berilmu, yang satu lagi nggak berilmu, yang nggak mau belajar, malas belajar, pasti Diki ini akan lebih hormat secara alami ya, gitu ya, akan lebih respect dengan orang yang berilmu, ya. Apalagi ilmunya itu bermanfaat, ya dia amalkan sama dia, maka tentu kita akan sangat menghormati dia, ya, seperti itu. Dan mungkin saya bisa katakan salah satu cara cepat ya untuk eh, apa namanya untuk mendapatkan kehormatan di tengah-tengah masyarakat itu adalah dengan berilmu. Walaupun itu bukan tujuan kita, ya, itu. Tetapi dengan berilmu otomatis orang akan menghormati kita, begitu, ya.
Atau setidaknya dengan berilmu itu kita tidak dianggap rendah oleh orang lain, gitu ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Dan tentu nanti di surga juga derajat orang berilmu itu akan lebih tinggi ketimbang dengan orang yang tidak berilmu, ya. Misalkan ya dalam ilmu hafalan Quran, ya, Rasulullah SAW menjadikan siapa yang hafalannya banyak maka dia akan posisi di surganya itu akan lebih tinggi. Kata Rasulullah, Iqra ya wartaqi warattil kama turattilu fid dunya fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'u biha, ya, bahwa ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan agar kalian itu baca ya Al-Qur'an dari hafalan kalian dan naiklah, ya, bacalah dan naiklah, ya, karena tempatmu di surga itu sesuai dengan akhir ayat yang kalian baca. Ya, menunjukkan bahwa posisi kita di surga itu ya ditentukan juga dengan ilmu kita atau ilmu kita yang terkait juga dengan Al-Quran. Oke, ini pahala yang terputus, tentu ilmu yang bermanfaat. Ini saya kira saya lewat saja, waktunya tinggal 3 menit. Next. Tinggal 7 menit ya. Berarti sampai jam 5 ya, oke. Terus ini saya kira penting juga ya, menuntut ilmu adalah mujahid ya. Kalau kita meninggal lagi menuntut ilmu maka kita itu dihitung sebagai orang yang jihad atau sebagai syuhada, sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus ayo terus. Nah ini saya kira penting ya. Ini motivasi saja ya. Motivasi barangkali belum ada yang belum mendengar hadis ini sangat penting ya, bahwa menuntut ilmu adalah jalan tercepat kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalan pintas kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Muslim ya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahhalallah, ya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Ya subhanallah ya, luar biasa nih keutamaan atau dorongan dari agama kita agar kita itu semangat dalam mencari ilmu. Terus saya ingin menekankan di sini terus. Nah, nih saya ingin berpesan ya kepada teman-teman. Ini di luar tor ya, tapi saya merasa ini penting jadi ingin saya sampaikan ya. Coba terus. Ada berapa ya? Ada 3 kalau nggak salah di sini, 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman atau ada di mahasiswa di sini. Yang pertama adalah pastikan ya kita menuntut ilmu yang bermanfaat. Ya, menuntut ilmu yang bermanfaat karena ilmu ini banyak banget. Tadi dijelaskan di awal bahwa menuntut ilmu itu wajib. Nah, pertanyaannya apakah seluruh ilmu itu wajib dipelajari? Ya enggak. Yang wajib dipelajari itu adalah ilmu yang dibutuhkan untuk kehidupan kita. Nah ini catat ya. Ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmul hal ya. Kalau kata Paul istilahnya dengan ilmul hal atau ilmu yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Kalau untuk mahasiswa beda mungkin nanti ilmunya dengan kebutuhan orang yang sudah sudah lebih tua begitu. Misalnya nih, ini kan mahasiswa belum wajib zakat ya, mungkin rata-rata belum wajib zakat mal ya, khususnya bukan zakat fitrah. Maka ilmu tentang zakat mal ini belum menjadi wajib begitu. Akan tapi nanti ketika sudah punya uang yang cukup banyak ya mencapai nisab, ya, nisab itu sekarang sekitar 90 juta ya. Ketika ilmunya sudah atau hartanya yang dimiliki udah mencapai 90 juta di rekening tabungannya begitu, maka ilmu zakat menjadi wajib gitu. Jadi ilmu itu hukumnya itu bisa berubah dari yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Contoh lain misalnya, sekarang mungkin ilmu tentang pernikahan itu belum wajib ya, apalagi yang masih semester awal ya. Mas Diki kapan nikah rencananya? 1 tahun setelah lulus kan. Target. Nah, setelah lulus kan masih lama berarti kan? Berarti ilmu pernikahan belum begitu wajib gitu. Tetapi nanti ketika mau menjelang menikah, ya kira-kira setahun sebelum nikah, itu harus belajar tentang fikih munakahat.
ya, tentang fikih bagaimana kita menjalankan pernikahan, baik sebelum nikah, pranikah, ya, saat nikah, dari mulai ta'aruf, khitbah, akad, ya, sampai pasca nikah. Itu semua menjadi wajib, menjadi fardu ain bagi Diki, gitu. Jadi pastikan tuntut ilmu yang bermanfaat. Oleh sebab itu, nah ini diajarkan oleh Rasulullah SAW doa, ya, dibaca setiap pagi, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, ya. Ya Allah, kita memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Nah, ini kita doa betul ya supaya kita itu tidak kemudian sibuk dengan ilmu-ilmu yang kemudian nggak ada gunanya gitu. Ada nggak ilmu yang nggak ada gunanya? Ya banyak gitu. Ya, ilmu tentang apa ya misalnya? Oke lah kita lanjut. Itu yang pertama, pastikan ilmu yang kita tuntut adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, nah ini kaitan dengan yang sebelumnya tentang ilmu yang bermanfaat itu adalah pelajari dengan serius ilmu-ilmu dasar. Ya, ilmu-ilmu dasar itu apa? Nah ini saya ingin sebutkan ya ilmu-ilmu dasar yang wajib kita pelajari. Ya, yang pertama adalah ilmu tentang Al-Quran. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik itu ilmu dasar. Ya, yang berkaitan dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, ya tahsinul Quran, ya tajwid, itu ada ilmu-ilmu dasar yang harus kita pelajari apapun spesialisasi kita nanti, apapun ekspertis kita nanti. Ya, jadi tolong nih yang belum bisa baca Quran, mumpung masih mahasiswa, ya tolong diperbaiki terus ya tahsinnya, tajwidnya. Ya kalau udah selesai tahsinnya, tajwidnya, lanjut ke tahfidz, ya menghafal Quran. Ya, lanjut lagi ntar ke makomat ya tentang ilmu tentang irama nada supaya bacanya juga menjadi merdu seperti itu. Nah ini ilmu dasar yang pertama kaitan dengan Al-Quran. Yang kedua menurut saya adalah ilmu tentang bahasa Arab. Ya, tentang bahasa Arab ini ilmu yang sangat penting. Ya, kalau bisa dipelajari nih. Sekarang banyak sekali di YouTube itu sebetulnya apa namanya kursus-kursus bahasa Arab yang sudah di-online-kan dan itu gratis ya. Tinggal mau apa enggak kita nonton, kemudian kita belajar di situ. Kebetulan saya juga punya channel ya, channel di YouTube. Saya ketik aja di sini. Saya mengajar bersama dengan ustadz yang lain ya. Saya ketik ya di sini ya channelnya Bahasa Arab Daring ya atau Badar. Ini udah berapa episode ya? Udah 9 episode. Itu tentang kaitan dengan bahasa Arab dari nol ya. Siapa yang ingin belajar bahasa Arab dari nol bisa mungkin buka channel itu dan pelajari di situ bareng-bareng. Seperti itu ya bahasa Arab. Dan kemudian yang penting juga adalah bahasa Inggris ya. Ya, jadi ingin saya katakan alaikum an tata'allama al-lughatal arabiyyah ya. Kalian harus belajar bahasa Arab karena bi anna al-lughah al-arabiyyah juz'un ya min dinikum ya. Bahasa Arab itu ya fa innaha juz'un min dinikum. Bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kita. Al-Qur'an berbahasa Arab ya, hadis berbahasa Arab, kita sehari-hari beribadah sholat ya dengan bahasa Arab. Maka kalau kita tidak bisa bahasa Arab sama sekali itu akan bisa menghambat ya apa namanya keilmuan kita dalam mempelajari agama. Kalau nggak bisa expert ya jangan juga nggak bisa sama sekali juga gitu. Nggak bisa mengerti membedakan hada dan hadhihi misalnya. Nggak bisa membedakan dzalika dan tilka. Nggak tahu apa itu nakirah dan ma'rifah. Nggak tahu apa itu mubtada dan khobar misalnya. Nggak tahu itu apa namanya mudzakar dan muannats. Yang kayak gitu aja nggak bisa, wah akan susah untuk bisa memahami agama. Ya. Dan yang menurut saya ilmu dasar itu juga adalah bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris ini juga penting ya. Apapun spesialisasi kita, kita perlu belajar bahasa Inggris. Apalagi zaman sekarang. Ya, jadi supaya kita itu bisa juga nanti berdakwah dalam bahasa Inggris. Kita bisa memahami agama dengan baik dengan bahasa Arab, kita kemudian bisa menyampaikannya lagi dengan bahasa Inggris. Apalagi yang mau jadi peneliti, yang mau jadi dosen, itu sangat penting ya untuk belajar bahasa Inggris. Termasuk juga yang ingin bisnis ya. Bagaimana kita bisa ekspor ya kalau kita nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, gitu. Bagaimana kita kemudian mengirim bernegosiasi dengan orang-orang di luar sana kalau kita tidak bisa bahasa Inggris ya. Oleh sebab itu, ya itu ilmu-ilmu dasar ya Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan masih ada lagi tentunya ilmu-ilmu dasar yang lain yang harus kita pelajari. Tetapi saya melihat kayaknya 3 ilmu ini yang harus kita benar-benar kuasai gitu.
Kalau kalian bisa menguasai ilmu Al-Quran, ilmu bahasa Arab, bahasa Inggris, itu kalian akan menjadi orang yang sangat hebat tuh. Apapun spesialisasinya. Luar biasa insya Allah ya nanti kalian. Nah, kemudian yang ketiga yang saya ingin pesankan adalah jadilah kalian ini orang-orang yang expert. Setelah kalian bisa memahami atau menguasai ilmu-ilmu dasar, kita harus juga bisa menjadi orang yang pakar di bidang tertentu gitu. Ya, pakar di bidang tertentu. Biasanya kepakaran ini akan sangat menonjol ketika kalian menjadi dosen atau ingin menjadi dosen ya. Bagi yang ingin jadi dosen, maka kalian harus tahu bidang apa yang harus kalian tekuni. Gitu. Seperti misalkan kalau di kedokteran itu kan ada spesialis ya, maka ada spesialis jantung ya, ada spesialis ya, gitu. Jadi harus jadi orang yang bisa ekspertis dalam bidang tertentu. Ya, oke. Kalau saya, ekspertis saya berusaha untuk bisa menekuni sekali di bidang Islamic Social Finance, khususnya di zakat dan wakaf, khususnya juga di hutan wakaf. Saya tidak hanya belajar teorinya, tapi juga melakukan praktiknya, ya learning by doing. Ya, oke, next. Waktunya sudah habis ya, tapi coba lihat masih ada nggak satu? Ya, next. Ini bagian terakhir tentang persiapan ujian ya. Ya mungkin saya nggak akan bicara masalah teknis ya. Tentu masalah teknis ini akan sangat bergantung kepada gaya belajar masing-masing. Ya, tetapi yang paling penting adalah kita harus giat belajar. Ya, jangan malas dan fokus. Saran saya ketika musim UTS ini kurangi untuk bersosmed ya. Jangan kemudian on terus tuh HP-nya. Kadang-kadang kita tadinya pengen fokus, tapi ketika melihat HP ya, kemudian kita distract lagi ya. Kita harus belajar kapan bisa menggunakan handphone kita ya. Dan ihris ala ma yanfuka wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian bersemangat ya atas apa-apa yang bermanfaat untuk kita, dalam hal ini untuk mempersiapkan dengan baik ujian-ujian kita. Ya, next. Lanjut. Oke, ini metode belajar. Saya kira ini akan menjadi sangat teknis ya. Saya kira tadi bisa sangat tergantung dengan gaya belajar masing-masing. Tapi kalau yang saya lakukan itu, yang biasanya sangat efektif itu adalah mengajarkan. Cara terbaik dalam belajar itu sebenarnya adalah dengan mengajarkan. Ya, saya punya cerita pernah waktu master itu S2 ada mata kuliah tentang ekonometrik ya. Biasanya itu kalau dalam kuliah itu setengah kelas itu nggak lulus ya, harus mengulang karena susahnya pelajarannya dan ujiannya juga cukup menantang gitu. Akhirnya saya berusaha untuk belajar dengan giat dan saya dan teman-teman waktu itu berkumpul untuk saling berdiskusi ya, latihan soal ya, dan berkali-kali seperti itu. Dan luar biasa sangat melekat ya dengan cara seperti itu. Dan alhamdulillah waktu itu seluruhnya lulus ya, satu kelas itu lulus semua untuk mata kuliah itu. Ya, jadi saran saya bisa kemudian membuat grup ya untuk saling sharing dan mengajarkan. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Saya kembalikan kepada MC. Oke, insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya. Semoga teman-teman semua dapat menangkap apa yang disampaikan Ustaz tadi ya. Oke, karena tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, langsung aja nih karena ada yang nanya di room chat. Yang teman-teman yang ingin bertanya gitu ya, silakan sampaikan di room chat atau langsung resen dan ngomong open mic. Saya bacakan pertanyaan pertama Ustaz dari RSH. Mohon izin bertanya Ustadz, apakah menuntut ilmu dunia sesuai keahlian sama keutamaannya dengan menuntut ilmu agama? Terima kasih. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa ini. Kalau menurut saya, yang mana yang paling yang paling utama, yaitu yang paling bermanfaat. Ya, jadi tergantung, ilmu agama juga luas sekali kan ya. Kalau emang ilmu agamanya itu lebih bermanfaat untuk dia, maka itu yang lebih bermanfaat atau lebih utama buat dia. Kalau misalkan ilmu agamanya, misalkan dia sudah tahu hal itu,
Ya, kemudian ada pilihan lagi untuk belajar ilmu dunia. Ya, yang itu juga sangat bermanfaat buat dia. Maka dalam hal ini ya, dia lebih baik untuk menuntut ilmu dunia karena ilmu agama yang ingin dia pelajari bidang itu, misalnya bahasa Arab ya, dia sudah bisa bahasa Arab gitu. Ketika kemudian dia dihadapkan lagi dua ilmu, yang satu bahasa Arab, yang satu ilmu dunia sesuai dengan spesialisasi dia. Misalnya dia dokter ya, dia kemudian ingin belajar bagaimana cara bedah gitu ya. Nah, dalam hal ini yang lebih bermanfaat adalah ilmu dunia karena ya lebih bermanfaat untuk dia. Jadi yang lebih utama itu dikembalikan kepada manfaatnya ya sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas ya anfa'uhum linnas, ya sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Ya, tetapi tadi tentu ilmu agama itu adalah ilmu dasar ya. Kalau menurut saya itu tadi ilmu agama itu adalah ilmu dasar ya yang harus kita kuasai seperti itu. Jadi makanya nih kalau bisa nih mau masih muda ya, tolong dikuasai tuh ilmu-ilmu agama tuh. Tadi yang saya sebutkan ya, ilmu bahasa Arab ya, ilmu Al-Qur'an ya. Itu akan sangat-sangat bermanfaat apapun spesialisasi kita nanti. Karena walaupun apapun spesialisasi kita, kita tetap harus baca Quran kan? Gitu. Dan baca Quran itu membutuhkan kemampuan berbahasa Arab. Kita bisa saja memahami Al-Quran dengan terjemahan ya, tetapi akan sangat berbeda ya. Orang yang memahami Al-Quran dengan terjemahan dengan orang yang memahami Al-Quran langsung ya melalui ke ilmu bahasa Arabnya seperti itu. Ya, mungkin begitu jawabannya. Baik, cukup jelas ya menurut Anda dari penjelasan dari Ustaz bahwa yang lebih utama adalah ilmu yang bermanfaat. Oke, ada lagi kah teman-teman yang ingin bertanya? Silakan raise hand-nya atau sampaikan di kolom chat. Dia akan Anda bacain. Oke, ada satu pertanyaan di room chat. Dari Faza Hanifan. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, apakah dengan meminta maaf kepada dosen kita bisa menambah keberkahan ilmu kita? Karena di masa seperti ini bisa jadi kita tidak menghormati dosen kita walaupun dosen itu tidak melihat kita bermain-main ketika kuliah. Ya. Ya betul. Sebetulnya kalau menurut saya karena dosennya juga tidak tahu ya, opsinya bisa dua ya, bisa minta maaf boleh, ataupun tidak minta maaf tidak apa-apa, tetapi kita perbaiki diri kita gitu ya. Kita perbaiki diri kita, cara belajar kita, ya, fokus ya. Kemudian tadi ketika dosen menerangkan kita mendengarkan dengan baik ya, itu tanda kita menghargai ya apa yang disampaikan oleh dosen kita ya. Dengan begitu insya Allah ya keberkahan ilmu kita itu akan lebih bertambah ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu ya kalau kita tidak fokus? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ma ja'alallahu qalbayni fi jawfi ya. Kita itu tidak bisa memiliki dua hati ya, memiliki dua hati dalam satu tubuh begitu. Maka ketika kita tidak fokus, ya pasti ya kita tidak akan bisa juga menangkap apa yang akan disampaikan oleh dosen kita, ya, oleh guru kita, ya. Jadi kalau ingin minta maaf ya boleh juga, kalaupun tidak apa-apa menurut saya. Tetapi yang paling penting adalah kita perbaiki ya, kita perbaiki diri kita ya, untuk kemudian bisa belajar dengan sebaik-baiknya ya. Insya Allah ya, dengan kita fokus ya, dengan kita konsentrasi, maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh jadi akan memberikan ya ilmu yang lebih mudah kepada kita, mudah kita pahami, mudah kita serap, dan mudah-mudahan juga mudah untuk kita amalkan. Ya, mungkin begitu. Amin. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya gitu. Karena waktu sudah menunjukkan jam segini ya teman-teman. Jadi sesi tanya jawab Ana rasa Ana cukupin gitu. Nanti mungkin kalau teman-teman ingin bertanya
itu bisa hubungin panitia gitu ya. Di panitia menyampaikan ke Ustadz, mungkin dijawab dari panitia. Nah, selanjutnya akan ada pemberian bingkisan dan dokumentasi dari panitia itu. Dan teman-teman, kita foto dulu dengan dokumentasi ya. Jadi foto dulu, silakan teman-teman open kameranya semuanya. Dan jangan lupa yang belum presensi, silakan presensi ada di room chat. Oke, silakan teman-teman buka kameranya, kita dokumentasi. Oke. Gimana? Panitia udah siap nih? Udah siap belum? Siap. Ya. Oke. Silakan. 5 slide ya. Ya. Satu, dua, tiga. Oke, slide kedua. Slide ketiga. Ini slide ketiga masih ada yang belum on cam ya. Silakan teman-teman on cam. Mulai nih. 1, 2, 3. Slide keempat. Ini nggak ada yang on cam ya, slide keempat. Slide kelima. 1, 2. Ya udah. Oke, terima kasih yang sudah fotoin. Oke, selanjutnya teman-teman, kita sebenarnya udah sampai di ujung acara kita pada sore hari ini ya. Namun karena kita sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir semester, maka kita seperti di judul ini ya, di judul jarkoman teman-teman MTA gini ya, ada doa bersama gitu, ada doa bersama yang insya Allah akan dipimpin sama Ustadz langsung gitu, Ustadz Khalifah. Bagaimana Ustadz? Boleh, ya. Nah, Bismillah. kepada Ustadz, tafadhal masykur. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengabulkan doa-doa kita ya, sehingga bisa diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga semangat untuk belajar ya, semangat untuk terus menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu tadi saya lupa menyampaikan ya, tidak ada habisnya. Kalau dalam istilah ulama itu adalah ya, dari buayan sampai liang lahat begitu. Dan saya lupa tadi menyampaikan satu contoh yang sangat penting ya. Baru beberapa hari lalu, hari Rabu kemarin ya, saya mengadakan webinar dengan salah seorang dosen FAPET ya. Dosen luar biasa beliau itu. Beliau itu namanya Prof. Anuraga ya. Dosen berprestasi 1 nasional tahun 2019. Dan yang luar biasa itu, jadi beliau itu ada dosen termuda di PB. Ya, saya nggak tahu ya, mungkin juga yang termuda atau salah satu yang termuda di Indonesia. Gitu. Luar biasa, 37 tahun sudah menjadi profesor. Tetapi bukan itu saja yang luar biasa. Yang luar biasa tadi, beliau semangat belajarnya itu tidak pernah berhenti. Ya. Di saat sudah menjadi profesor, beliau mengambil lagi menjadi profesor di bidang peternakan. Beliau mengambil lagi kuliah master ya. Jadi setelah udah S3 dan profesor, beliau mengambil lagi S2 di bidang agama Islam ya, untuk mengejar ketertinggalannya di bidang ilmu agama ya. Subhanallah. Waktu webinar kan saya menjadi moderator. Ada yang nanya, kenapa Mas Prof Anuraga belajar S2 lagi di bidang agama, apa ingin menjadi profesor juga di bidang agama gitu. Tapi jawaban beliau tidak ke arah sana. Ya, yang paling penting adalah bagaimana bisa belajar. Ya, sebenarnya belajar agama kan bisa juga di YouTube ya, dengan mendengarkan ceramah-ceramah Ustadz. Akan tapi
Kalau belajar seperti itu tidak terstruktur dan tidak sistematis. Ya, beliau ingin belajar secara lebih komprehensif ya. Dari mulai dasar-dasarnya apa saja mata kuliah ataupun materi-materi yang harus dibahas ya. Istilahnya fishbone-nya itu kena gitu. Struktur ilmunya itu dibangun secara sistematis supaya keilmuan agamanya itu menjadi lebih kokoh ketimbang hanya belajar secara tematik di YouTube saja. Seperti itu. Ini contoh yang luar biasa. Ya, belajar itu tidak ada berhentinya, ya, apalagi yang masih muda nih. Ya, kata Imam Syafi'i itu, wallahi demi Allah, kehidupan pemuda itu, kata Imam Syafi'i, adalah dengan belajar dan bertakwa. Ya. Tanpa dua itu, maka lakukanlah takbir 4 kali. Artinya disolatin saja, gitu. Sampai seperti itu kerasnya Imam Syafi'i, ya, kepada para pemuda ini. Wallahi demi Allah, hayatul fata, ya, kehidupan seorang pemuda itu adalah dengan ilmu dan tuqah, ya, ilmu dan ketakwaan. Kalau dua itu tidak ada, mendingan dilakukan takbir 4 kali kepada orang itu. Sebegitu kerasnya Imam Syafi'i ya kepada para pemuda yang malas untuk belajar. Sebab itu ayo semangat ya. Apalagi bukan cuma muda ya, saya juga harus semangat, apalagi saya juga lagi mau ujian disertasi, ya mohon doanya, kita doa bersama pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah memudahkan kegiatan talabul ilmi kita menjadi orang-orang yang berilmu tapi juga bertakwa. Dan ini pesan terakhir saya ya. Seperti mana juga yang dikatakan oleh para ulama, manizdada ilma ya walam yazid huda falaisa minallahi illa bu'da, ya. Siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah ketakwaannya, maka sebenarnya dia tidak ditambahkan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan kesesatan. Subhanallah, ya, hati-hati. Jangan sampai kita belajar banyak tapi kok nggak bertambah takwa gitu loh. Ya, man izdada ilma walam yazid huda falam yazid minallahi illa bu'da. Siapa yang belajar, ya saya ulangi, siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah ketakwaannya, maka sebetulnya dia tidak ditambahkan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kesesatan. Ya. Kita baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتنا بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Baik, terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan kasiran. Karena udah selesai dibacakan doa sama Ustadz tadi ya teman-teman, maka pertemuan kita hari ini eh, kita cukupkan gitu teman-teman. Semoga di bulan depan kita bisa bertemu kembali di mentoring akbar berikut. Bagi teman-teman yang ingin berinfak dalam kegiatan ini, langsung saja bisa dilihat di sini ada rekening BNI Syariah nama yang tertera gitu ya. Silakan teman-teman transfer. Dan teman-teman yang tadi belum presensi, silakan teman-teman presensi ada di room chat. Anda selaku MC pamit undur diri gitu. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau salah tingkah laku. Anda memohon maaf sebesar-besar. Mari kita tutup sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak tutup. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zin Flav ya. Siap Ustaz. Barakallahu fikum. Ini udah nggak ada ya? Oke.